Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7 untuk pelajaran IPA. Pada hari ini, setelah kita libur lebaran, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran IPA kita. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab struktur bumi, beserta lapisannya dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Silakan kamu siapkan buku catatannya untuk menyimak dan mencatat materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai memahami struktur bumi untuk menjelaskan fenomena gempa bumi dan gunung api, serta kaitannya dengan keragaman batuan dan mineral di beberapa daerah. Membuat laporan tentang sumber daya alam berupa unsur atau senyawa kimia yang ada di Indonesia dan menyajikan informasi berdasarkan pengolahan data fenomena gempa bumi dan gunung api di Indonesia. Indikator dari bab ini adalah kita menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer terhadap perubahan zat dan kalor. Yang kedua, menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan atmosfer terhadap perubahan zat dan kalor. Yang ketiga, menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Yang keempat, menjelaskan proses pemanasan global dan pengaruhnya pada lingkungan di bumi. Yang kelima, menjelaskan proses-proses di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Tujuan pembelajaran kita ada 8, yaitu menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer. Yang kedua, menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan atmosfer. Yang ketiga, menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis batuan pembentuk kerak bumi. Yang kelima, menjelaskan proses terjadinya gempa bumi dan tsunami. Yang keenam, menjelaskan tentang bentuk dasar laut. Yang ketujuh, menjelaskan tentang cuaca. Yang kedelapan, menjelaskan tentang proses-proses yang dapat mengubah lingkungan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi. Litosfer ini merupakan tempat manusia tinggal. Jadi bagian tanah bagian yang paling luar itu disebut dengan litosfer yang menjadi tempat manusia tinggal. Di lapisan litosfer ini dikenal ada bentang alam. Bentang alam ini memiliki 3 unsur, yaitu ada kemiringan medan, ketinggian puncak, dan cara terdapatnya muka daratan. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kemiringan medan. Medan pada litosfer disebut miring jika kedudukannya membentuk sudut dengan kemiringan datar. Bentang alam yang miring ini disebut lereng. Kemiringan medan untuk lereng ini dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada yang namanya lereng landai. Lereng landai ini kemiringannya sekitar 5 derajat. Yang kedua, ada yang namanya lereng curam dengan kemiringan-kemiringan sekitar 45 derajat. Yang ketiga, ada lereng terjal dengan kemiringan-kemiringan sekitar 70 derajat. Lereng tegak atau dinding dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Yang kedua, ada yang disebut dengan ketinggian puncak. Bagian tertinggi dari gunung atau bukit itu disebut dengan puncak, sedangkan bagian yang terendah nanti disebut dengan kaki. Ketinggian puncak biasanya diukur dari permukaan laut. Nah, yang A, puncak tinggi jika ketinggiannya sampai dengan ribuan meter. Yang B, puncak sedang jika ketinggiannya berkisar ratusan meter. Dan puncak rendah jika ketinggiannya kurang dari 100 meter.
Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang cara terdapatnya muka daratan. Cara terdapatnya muka daratan merupakan keadaan suatu bentang alam. Ada yang berkelompok seperti gugusan bukit dan barisan pegunungan, ada pula yang memanjang, dan ada pula yang berupa suatu daratan yang luas membentang. Bagian B, bentuk permukaan daratan. Macam-macam bentuk muka daratan yaitu daratan rendah dan dataran tinggi. Bukit, pebukitan, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan cekungan. Dataran rendah adalah dataran yang melandai, hampir rata, dengan sedikit kemiringan, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Sementara dataran tinggi adalah dataran yang melandai atau daerah datar terletak di gunung-gunung atau pegunungan. Jadi dia datarannya landai, datar gitu, tapi dia terletaknya di bagian gunung-gunung. Itu disebut dengan dataran tinggi. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai lembah, bukit, dan gunung. Lembah adalah dataran yang memanjang sepanjang sungai dan berada di antara gunung-gunung. Jika kiri kanan lembah itu dibatasi oleh tebing-tebing yang terjal, maka dia akan disebut dengan ngarai. Bukit. Bukit adalah muka bumi yang mempunyai puncak dan kemiringan sampai 500 meter dari tempat sekelilingnya. Bila muka bumi terdiri dari kelompok-kelompok bukit yang tingginya di antara 200 sampai 300 meter, maka dia akan disebut dengan pebukitan. Jadi kalau bukitnya ada banyak disebut dengan pebukitan. Gunung. Gunung merupakan bukit yang ketinggiannya mencapai 1000 meter lebih. Suatu pegunungan atau pebukitan yang mempunyai puncak berderet dan kakinya bersatu disebut pematang. Pematang yang puncaknya landai disebut dengan punggung, dan yang puncaknya tajam disebut dengan igir. Bentuk dasar laut. Yang C, bentuk dasar laut. Di dasar laut juga terdapat bentuk-bentuk yang menyerupai bentuk daratan berupa paparan, cekungan, gunung, lembah, palung, dan ambang laut. Materinya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukup sekian materi kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.